yaitu Mr. Kaplan akan menjatuhkan Reddington hingga tidak berdaya. Reddington yang mendengar ancaman itu pun menjawab dengan sombongnya dengan menceritakan seorang arsitek terkenal yang membangun istana di dalam sebuah istana, yang intinya bahwa organisasi Reddington telah meningkat dengan pesat selama beberapa dekade dan Kaplan tidak mungkin bisa masuk ke istananya untuk menyakitinya. Assalamualaikum semua para setor Reddington, bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Saya harap kalian semua yang nonton video ini insyaallah masih semangat, sehat, dan tentunya baik-baik saja. Dan malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 4 episode 17. Tapi sebelum saya memulai ceritanya, pastikan Anda like dulu video ini dan absen terlebih dahulu di kolom komentar. Dan untuk cerita kali ini kita akan mengingat sedikit dulu kejadian di episode sebelumnya, di mana di episode sebelumnya Reddington, Dembe maupun Agent King akhirnya mengetahui bahwa Mr. Kaplan masih hidup dan Mr. Kaplan lah yang selama ini mencoba untuk menjatuhkan Reddington dan bahkan ingin membunuh Reddington dengan meracuninya dan membuat seolah-olah Dembe lah pelakunya. Tapi berkat bantuan Aram yang membantu Dembe, mereka akhirnya bisa mengungkap bahwa Mr. Kaplan lah pelakunya. Dan di episode sebelumnya itu, Reddington mencoba memaksa pria yang menyelamatkan Mr. Kaplan ini untuk menghubungi Mr. Kaplan. Tapi pria itu malah menjebak Reddington dengan bom waktu yang sudah dia siapkan. Yang untungnya Reddington dan Bas berhasil selamat dari ledakan itu. Dan scene akhir episode sebelumnya, kita akhirnya melihat Mr. Kaplan ada di suatu tempat sedang mendengarkan pesan suara dari pria yang sudah menyelamatkannya itu. Dan bagaimanakah kelanjutannya? Kita akan segera mengetahuinya di video kali ini. Tapi sebelum itu, saya ingin memberitahu bahwa episode kali ini kita tidak akan melihat kasus Blacklist yang akan ditangani Agent King dan kawan-kawan, karena episode ini adalah episode spesial dari Mr. Kaplan, karena kita akan mengetahui latar belakang Mr. Kaplan ini dan apa yang akan dilakukannya untuk menjatuhkan Reddington. Jadi untuk itu saya minta kepada Anda untuk benar-benar memperhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. See her. No, baby. Cerita dimulai di tahun 1962, di mana kita diperlihatkan seorang anak perempuan bersama ayahnya sedang berduka atas kematian ibunya itu. Di mana di sini sang ayah mencoba memberikan pelajaran tentang kematian kepada putrinya ini agar bisa menerima kematian ibunya yang dia sayangi itu. Namun siapakah gadis kecil ini? Di mana ternyata dia adalah Mr. Kaplan ketika masih kecil. Dan tadi adalah kilas balik dari Mr. Kaplan yang mengingat tentang kematian ibunya. Dan di masa yang sekarang, Kaplan yang berada di dalam kendaraannya tiba-tiba menepi akibat sakit kepala yang dialaminya. Dan di sini setelah dia meminum obat untuk sakit kepalanya itu, Mr. Kaplan menghubungi anggotanya ini yang sedang menyiapkan sesuatu di gelanggang atau arena hoki es atas perintah Mr. Kaplan. Di mana di sini Mr. Kaplan berkata kepadanya bahwa dia belum bisa kembali sesuai waktu yang direncanakannya, karena Kaplan harus melakukan satu pemberhentian lagi untuk mengambil sesuatu. Namun apakah rencana Mr. Kaplan dengan pria ini dan apa sesuatu yang akan diambil Mr. Kaplan itu? Dimana untuk mengetahuinya, kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Dan setelah Mr. Kaplan menutup teleponnya, kita pun diperlihatkan luka yang ada di kepala Mr. Kaplan itu, yang saat ini kita bisa menduganya bahwa sakit kepala yang dialaminya akibat luka yang ada di kepalanya itu, yang kita bisa asumsikan bahwa luka yang ada di kepalanya itu dia dapatkan ketika Reddington mencoba untuk membunuhnya.
Namun sebelum kita melihat Mr. Kaplan melanjutkan perjalanannya dalam mengambil sesuatu yang kita belum tahu itu apa, kita akan fokus untuk mengungkap tentang masa lalu Mr. Kaplan atau Catherine Nemec ini. Di mana di tahun yang tidak dijelaskan tepatnya sudah di tahun berapa, kita melihat Mr. Kaplan yang saat itu masih muda mendatangi rumah untuk interview pekerjaan. Dan rumah yang didatanginya adalah rumah Alexander Kirk yang sebelumnya kita pernah melihatnya. Dan di sini ternyata Kaplan melamar pekerjaan untuk menjaga anak, yaitu Agent Keen yang masih bayi. Di mana setelah Katarina Rostova melihat referensi Mr. Kaplan, Katarina cukup terkejut karena Kaplan lancar berbahasa Italia, Prancis, Jerman, dan Rusia. Dan tentu saja Kaplan mendapat gelar master dalam perkembangan anak yang membuatnya sangat cocok untuk pekerjaan yang akan diberikan Katarina untuk merawat bayinya, yaitu Agent Keen. Namun akibat referensi Mr. Kaplan ini, kita akhirnya mengetahui mengapa dia sangat ahli dan menjadi the cleaner atau yang membersihkan TKP-TKP pembunuhan Reddington. Karena Mr. Kaplan pernah sekolah kedokteran yang spesifik di bidang khusus anatomi manusia atau yang mempelajari struktur tubuh manusia. Dan inilah awal mula Mr. Kaplan bertemu dengan Agent Keen. Karena Mr. Kaplan dipekerjakan Katarina Rostova untuk menjaga Agent Keen atau menjadi babysitternya. You are loved. Dimana setelah 3 bulan berlalu, Katarina yang baru saja pulang dari tugasnya sebagai agent KGB sangat senang melihat Agent Keen ternyata dirawat dengan baik oleh Mr. Kaplan, yang dimana dalam 3 bulan itu menumbuhkan perasaan cinta dan sayangnya kepada Agent Keen yang membuat Kaplan bersedia melakukan apapun untuk melindungi Agent Keen. I would do anything to protect your baby. Dan pada suatu hari, Kaplan yang mendengar keributan mencoba melihatnya yang ternyata adalah Katarina yang sedang berkelahi dengan seorang pria. Yang saya bisa konfirmasikan baru saja mengetahui bahwa Katarina bekerja untuk intelijen Soviet. Hingga akhirnya Kaplan yang melihat Katarina membutuhkan bantuan memberikan pisau yang ada di dekatnya sehingga Katarina pun bisa membunuh pria itu dengan 1 kali sayatan. Dan inilah awal mula Mr. Kaplan membersihkan TKP pembunuhan, yang dimana Mr. Kaplan dengan keahliannya membersihkan TKP pembunuhan yang dilakukan Katarina itu sebelum Alexander Kirk, suami Katarina saat itu, pulang ke rumahnya. Good morning. Any problems? Dan keesokannya, Katarina pun menyampaikan kepada Mr. Kaplan bahwa dia tadi malam sempat berpikir untuk membunuh Mr. Kaplan juga karena telah melihat rahasia yang seharusnya tidak dilihatnya, yaitu tentang Katarina yang ternyata bekerja untuk intelijen Soviet atau agent KGB. Dan untuk itu, Katarina bertanya kepadanya apa alasan Mr. Kaplan membantunya dan bagaimana detailnya Mr. Kaplan membersihkan TKP pembunuhannya. Di mana Mr. Kaplan pun menjelaskan secara rinci dan mendetail bagaimana dia mengubur mayatnya dan yang lain-lain yang membuat Katarina berpikir bahwa Mr. Kaplan memang ahli dalam hal itu. Namun untuk alasan kenapa dia membantu Katarina, seperti yang diungkapkan Kaplan sebelumnya bahwa dia akan melakukan segalanya dengan kekuatannya untuk membuat Agent Keen maupun ibunya tetap aman. I will do everything in my power to keep her safe and her mother. Dan setelah beberapa tahun kemudian, Kaplan yang sedang berjalan-jalan bersama Agent Keen tidak sengaja melihat Katarina sedang bercocok tanam dengan seorang pria yang tidak terlihat jelas sosoknya di dalam sebuah mobil. Dan akibat kejadian itu, Katarina pun meminta maaf kepada Kaplan karena lagi-lagi melihat yang seharusnya tidak perlu dilihatnya, yaitu Kaplan mengetahui bahwa Katarina telah berselingkuh dengan pria yang ada di dalam mobil itu. Tapi di sini Katarina menjelaskan bahwa pria yang di dalam mobil itu adalah orang Amerika yang dimana dia dulunya ditugaskan KGB untuk merayunya dan memata-matainya. Namun ketika Kaplan bertanya apakah Katarina mencintai pria Amerika itu, Katarina menjawab bahwa dia hanya mencintai putrinya yaitu Agent Keen. Ya, akhirnya Kaplan yang mendengar itu menyarankan Katarina untuk mengakhiri hubungannya dengan pria Amerika, selingkuhan
selingkuhan Katrina itu. Namun tak lama setelah Katrina mengikuti saran dari Mr. Kaplan, yaitu mengakhiri hubungannya dengan pria selingkuhannya, masalah terjadi di mana Agent Kim telah diculik oleh pria selingkuhan Katrina itu karena pria selingkuhannya itu menganggap bahwa Agent Kim adalah putrinya. Dan di sini Kaplan akhirnya mengetahui bahwa pria selingkuhan Katrina yang menculik Agent Kim itu bernama Raymond Reddington, dan Kaplan menyarankan Katrina untuk memberitahu nama itu kepada polisi. Tapi Katrina yang mendengar itu meminta Kaplan untuk tidak memberitahu apapun tentang nama itu karena itu akan mengancam keselamatan Agent Kim. Namun untuk usahanya mengambil kembali Agent Kim, Katrina menyampaikan bahwa dia tahu kemana Reddington membawa putrinya itu, yaitu ke rumahnya yang ada di Amerika. Dan Katrina berencana untuk pergi ke sana. Namun Kaplan yang mendengar itu meminta Katrina untuk membawanya juga. Not on your own. Dan setelah ikut pergi ke Amerika dengan Katrina, Kaplan yang sedang menunggu Katrina di dalam sebuah kamar motel yang ada di Amerika melihat berita tentang kebakaran rumah yang saya bisa konfirmasikan adalah rumah Reddington membawa Agent Kim, yang tentu saja itulah kebakaran yang terjadi di masa lalu Agent Kim yang membuatnya mendapatkan luka bakar di tangannya. Namun jika kita mengingat kembali episode yang dulu yang saya lupa tepatnya di chapter berapa, saat itu Agent Kim mengingat bahwa sebelum kebakaran terjadi, Agent Kim menembak ayahnya ketika melihat ibunya Katrina sedang bertengkar dengan ayahnya. Jadi, di sini bisa kita simpulkan bahwa Katrina membawa Agent Kim ke motel ini setelah kejadian itu. Dan di sini, untuk keamanan Agent Kim, Katrina memerintahkan Kaplan untuk tetap bersama Agent Kim di motel ini sampai Katrina menghubunginya dan memberikan instruksi untuk Kaplan sampai semuanya aman. Ya, akhirnya setelah berkata seperti itu, Katrina pun pergi meninggalkan Agent Kim bersama Kaplan di motel ini. Dan setelah lebih dari seminggu mereka berdua saja di motel ini, Katrina menghubungi Kaplan dan memberitahu bahwa Katrina belum bisa untuk kembali karena KGB mengungkap perselingkuhannya dengan Reddington, yang berarti intelijen Amerika juga sudah mengetahuinya. Dan itu membuat kedua belah pihak saat ini sedang mencari Katrina ini. Dan itulah sebabnya Katrina belum bisa kembali karena itu bisa membahayakan keselamatan Agent Kim. Kaplan yang mengetahui bahwa Agent Kim tidak bisa terlalu lama di motel lagi, meminta izin kepada Katrina untuk membawa Agent Kim ke tempat saudarinya yang ada di Chicago. Tapi Katrina menolaknya karena dia yakin para intelijen yang sedang mencarinya akan melacak Mr. Kaplan ini. Dan untuk itu, Katrina meminta Kaplan untuk meninggalkan Agent Kim dengan seseorang yang tidak terhubung yang Katrina bisa mempercayainya, yaitu Katrina meminta Kaplan untuk meninggalkan Agent Kim bersama Sam Milhoan yang diberikan alamatnya kepada Mr. Kaplan ini. Hingga akhirnya Kaplan pun memenuhi keinginan Katrina itu untuk meninggalkan Agent Kim bersama Sam yang kita tahu telah menjadi ayah angkat Agent Kim dan membesarkannya. Dan saat di season 1 dulu, ketika Sam ini ingin menceritakan masa lalu Agent Kim kepada Agent Kim, Reddington yang tak ingin Sam melakukan itu terpaksa membunuh ayah angkat Agent Kim itu. Dan inilah ceritanya kenapa Agent Kim bisa sampai dibesarkan Sam, ayah angkat Agent Kim ini. Dan setelah beberapa minggu kemudian, Kaplan yang ternyata masih tinggal di kamar motel mendapatkan panggilan dari Katrina dari sebuah telepon umum yang saya bisa konfirmasikan dekat dengan laut tempat saat itu Reddington healing setelah mengetahui bahwa Agent Kim telah tewas, yang sebetulnya hanyalah sandiwara yang direncanakan Mr. Kaplan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Mr. Kaplan adalah orang terakhir yang dihubungi Katrina sebelum Katrina melangkah ke arah laut dan menghilang. Namun sebelum telepon itu berakhir, Katrina menyampaikan kepada Kaplan bahwa dia tidak bisa kembali karena dia
akan segera pergi. Kaplan yang paham itu pun bertanya bagaimana dengan Agent Kin yang saat ini masih tinggal dengan Sam. Dan jika Katrina memang tak bisa kembali, maka Kaplan akan pergi menjemput Agent Kin karena Kaplan bisa menjaga dan merawatnya. Namun Katrina yang mendengar itu meminta Kaplan untuk tidak melakukannya dan biarkan saja Agent Kin bersama Sam, karena jika Kaplan bersama Agent Kin maka itu bisa membahayakan keselamatan Agent Kin. Dan jika Kaplan memang menyayangi Agent Kin, maka Katrina memohon agar Kaplan untuk menghilang sendiri dan berjanji untuk membiarkan Agent Kin tetap bersama Sam, ayah angkatnya itu. You'll walk away then. Yes. I love you, Kate. Dan setelah beberapa hari kemudian, Kaplan yang masih ada di Amerika dan berada di sebuah bar melihat berita di surat kabar tentang hilangnya Katarina Rostova. Namun Kaplan sangat yakin bahwa Katarina telah meninggal dunia. Dan di bar inilah kita akhirnya mengetahui kenapa Catherine Nemec ini menggunakan alias sebagai Mr. Kaplan. Karena di bar inilah dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Annie Kaplan, yang ternyata adalah keponakan dari Nikos, yang jika kalian masih ingat, Nikos pernah disiksa oleh Tom agar dapat mengetahui tentang lokasi dari Mato saat itu yang telah menculik Agnes putri Tom itu. Dan disinilah awal mula hubungan mereka berdua terjalin, karena setelah cerita panjang lebar, Kaplan akhirnya memutuskan untuk ikut dengan Annie yang ingin bekerja di Texas, tempat Nikos pamannya itu bekerja. Sementara Kaplan, dia bekerja sesuai keahliannya, yaitu yang berhubungan dengan organ tubuh manusia. Dan di sini kita akhirnya mengetahui bahwa Mr. Kaplan menyukai sesama jenis karena dia telah menjalin hubungan percintaan dengan Annie Kaplan ini. Namun pada suatu hari masalah menimpa mereka di mana musuh dari Nikos, paman Annie ini, mendatangi tempatnya mencari keberadaan Nikos, yang dimana di sini sesuatu mengerikan terjadi di mana Annie ditembak oleh musuh pamannya itu, dan Kaplan yang tidak tahu apa-apa terkena tembakan juga yang mengenai bagian samping kepalanya. Dan akibat kejadian ini, kekasih Mr. Kaplan yaitu Annie Kaplan harus meninggal dunia. Sementara Kaplan ternyata dia selamat dan mengalami koma selama 3 minggu setelah kejadian penembakan. Dimana setelah Kaplan terbangun dari komanya itu, dokter ini menerangkan bahwa untungnya peluru yang mengenai Mr. Kaplan itu menembus bagian samping kepalanya yang membuatnya bisa diselamatkan. Dan inilah sebabnya Kaplan mendapatkan luka yang ada di kepalanya itu. Namun untuk tembakan Reddington kepadanya saat itu, saya hanya bisa berasumsi bahwa tembakan Reddington saat itu mungkin mengenai kepala bagian yang pernah Mr. Kaplan dapatkan di masa lalu, yang akhirnya membuat Mr. Kaplan di masa yang sekarang kembali mengalami sakit kepala lagi. Namun setelah dokter ini menjelaskan semuanya kepada Mr. Kaplan, Kaplan mengalami kesedihan yang sangat mendalam setelah Nikos memberitahu bahwa Annie tidak berhasil diselamatkan. Listen to me. Dan selang beberapa waktu, Mr. Kaplan yang ternyata saat itu bekerja untuk Nikos dikunjungi oleh Sam, ayah angkat Agent Kin ini. Dimana di sini Sam memberitahu Mr. Kaplan bahwa Raymond Reddington ingin berbicara dengan Mr. Kaplan. Namun Mr. Kaplan yang mendengar nama itu dengan kesal menyampaikan bahwa pria itu, maksudnya Reddington, telah memicu reaksi berantai yang mengambil semua yang Mr. Kaplan cintai darinya. Dan bukan hanya Mr. Kaplan saja, karena Reddington telah mengkhianati keluarganya, negaranya, hanya untuk kehidupan kriminal. Dan Kaplan tak ingin mendengarkan apapun dari Reddington itu. Namun Sam yang mendengar itu menjawab bahwa untuk saat ini Agent Kin memang masih aman. Tapi Reddington menyampaikan bahwa Agent Kin akan dalam bahaya, dan Sam menyarankan Kaplan untuk menemui Reddington agar mengetahui detailnya bahaya apa yang akan menimpa Agent Kin itu. Ya, akhirnya Mr. Kaplan pun bersedia untuk menemui Reddington itu di suatu tempat. Dimana di sini ternyata Reddington ingin Mr. Kaplan bekerja untuknya. Work for you? I don't know you. Dimana Reddington yang mendengar itu berkata
bahwa kita maksudnya Reddington dan Kaplan telah berbagi kasih sayang untuk Katrina dan mereka juga memiliki ikatan yang sama di Elizabeth Kane, di mana setelah kepergian Katrina yang tiba-tiba itu, Reddington merasa bertanggung jawab untuk menjaga Agent Kane dari kejauhan dan Reddington telah menyediakan untuk Agent Kane dan Sam secara finansial. Namun yang jadi masalah adalah Katrina telah mengkhianati dua negara yaitu Rusia dan Amerika. Tapi insya Allah Agent Kane akan menjalani kehidupan pribadi dengan keberanian yang tenang. Tapi ketenangan itu akan terancam jika ada yang mengetahui identitas Agent Kane sebenarnya. Maksudnya adalah identitas bahwa Agent Kane adalah putri pengkhianat dua negara yaitu Katrina Rostova. Dan Reddington berkeyakinan satu-satunya cara agar Reddington dapat menghentikan ancaman itu adalah menjadi ancaman yang lebih besar untuk Amerika dan Rusia. Itu To protect Elizabeth, join you in organized crime. Kaplan yang paham bahwa Reddington ingin membangun kerajaan kriminal agar bisa membuat ancaman besar untuk Amerika dan Rusia yang sebenarnya hanya untuk melindungi Agent Kane, menyampaikan bahwa Kaplan bersedia bekerja untuk Reddington. Tapi Kaplan mengingatkan bahwa jika Reddington menempatkan posisi di mana dia harus memilih antara apa yang terbaik untuk Reddington dan yang terbaik untuk Agent Kane, maka Kaplan akan selalu memprioritaskan Agent Kane setiap saat. Dan akibat kilas balik ini, kita akhirnya mengetahui kenapa Kaplan membuat sandiwara kematian Agent Kane, di mana saat itu Kaplan melihat bahwa Reddington malah membuat keselamatan Agent Kane terancam. Jadi semata-mata dia melakukannya untuk kepentingan Agent Kane dan putrinya, untuk memenuhi janjinya yang Reddington sebetulnya tahu akan hal itu. I will choose Elizabeth every time. Yes. Dan itulah kilas balik Mr. Kaplan dari awal hingga menjadi aset Reddington. Namun ini bukan menjadi kilas balik terakhir yang ada di episode ini, karena nanti akan ada satu kilas balik lagi. Tapi sebelum kita melihat satu kilas balik itu, kita akan kembali ke masa yang sekarang bersama Mr. Kaplan yang masih ada di dalam mobilnya menuju suatu tempat untuk mengambil sesuatu yang kita belum ketahui itu apa. Dan tak lama setelah Kaplan melanjutkan perjalanannya, dia akhirnya tiba di sebuah motel yang dimana sebetulnya Kaplan sudah memesan spesifik kamar motel nomor 8. Tapi pria ini memberitahu bahwa pasangan yang menghuni kamar nomor 8 memperpanjang masa sewanya, yang akhirnya pria ini pun memberikan kamar nomor 12 untuk Mr. Kaplan. Tapi Kaplan yang tak mau kamar nomor 12 itu meminta untuk memberikannya kamar nomor 7 saja. Dengan terpaksa Kaplan pun akhirnya menginap di kamar nomor 7 itu. Namun kenapakah Mr. Kaplan sangat menginginkan kamar nomor 8? Dimana saya bisa konfirmasikan bahwa sesuatu yang diinginkannya itu ada di kamar nomor 8. Dan saat malam tiba, akibat mendengar pertengkaran pasangan di kamar nomor 8, Mr. Kaplan jadi tidak bisa beristirahat. Yang akhirnya mengetahui bahwa laki-laki yang ada di kamar nomor 8 itu adalah laki-laki yang brengsek. Mr. Kaplan yang melihat laki-laki itu tak bisa membeli rokok karena tokonya telah tutup, memberitahu pria itu bahwa Mr. Kaplan memiliki banyak rokok di trailernya. Yang akhirnya dengan senang hati, pria itu pun masuk ke trailer Mr. Kaplan ini. Dan entah apa yang terjadi selanjutnya dengan pria itu setelah dia memasuki trailer Mr. Kaplan, karena keesokan paginya pasangannya menggedor kamar Mr. Kaplan menanyakan apakah dia melihat kekasihnya, karena dari tadi malam pasangannya tidak ada kembali setelah berniat membeli rokok. Dan di sini kita mungkin bisa berasumsi bahwa pria itu mungkin telah dibunuh oleh Mr. Kaplan semalam, tapi kita tidak bisa mendapat kepastian akan hal itu karena kita tidak diperlihatkan apa-apa setelah pria itu memasuki trailer Mr. Kaplan.
Namun akibat kejadian itu, wanita itu pun akhirnya pergi dari motel untuk mencari pasangannya. Dan Mr. Kaplan akhirnya pindah ke kamar yang diinginkannya itu, yaitu kamar nomor 8. Dan tak lama setelah memasuki kamar itu, Mr. Kaplan pun segera melakukan aksinya untuk mengambil sesuatu yang ada di balik dinding kamar ini. Dan agar penghuni lain tidak mendengar keributan yang akan dikerjakan Mr. Kaplan, Mr. Kaplan pun membesarkan volume suara televisinya. Dan tak membutuhkan waktu yang lama, Kaplan pun berhasil mengambil sesuatu di balik dinding itu dan memasukkannya ke dalam koper yang sudah dia siapkan. Di mana tak lama setelah mendapatkan apa yang diinginkannya itu, Kaplan pun segera pergi dari motel itu. Dan ternyata sesuatu yang Mr. Kaplan ambil di dinding kamar motel tadi adalah potongan-potongan tubuh manusia yang saya bisa konfirmasikan adalah manusia yang telah dibunuh Reddington dan Kaplan yang menyembunyikan mayatnya di balik dinding kamar motel tadi. Dan selang beberapa saat setelah Kaplan melanjutkan perjalanannya, Kaplan yang mengalami sakit kepala lagi-lagi akhirnya singgah di tepi jalan, di mana Kaplan yang merasa bahwa dia perlu istirahat akhirnya tidur di trailernya. Namun saat malam tiba, dia terbangun karena mendengar ada seseorang yang ternyata adalah polisi wanita yang meminta Mr. Kaplan untuk menunjukkan identitasnya. Dan akibat sakit kepala yang dialaminya, Mr. Kaplan melakukan kesalahan karena dia tak sengaja menjatuhkan identitasnya yang lain dengan nama yang berbeda, yang membuat polisi wanita ini curiga dan meminta Mr. Kaplan untuk keluar dari trailernya karena polisi ini berencana untuk mengecek apa yang ada di dalam trailernya itu. Dan di sini Kaplan sempat menolak untuk keluar dari trailernya karena dia tahu jika polisi wanita ini masuk ke trailernya, dia akan menemukan potongan-potongan tubuh manusia yang Mr. Kaplan ambil tadi. Mengetahui penolakan yang dilakukan Mr. Kaplan, polisi ini pun berniat untuk menghubungi bantuan. Tapi Kaplan yang tahu bahwa itu bisa menjadi masalah buatnya, akhirnya melihatkan luka yang ada di kepalanya dengan berkata bahwa jika polisi wanita ini menghubungi anggotanya, maka suaminya akan mengetahui keberadaannya. Dan Kaplan tak ingin itu terjadi karena suaminya lah yang membuat luka yang ada di kepalanya itu. Dan untungnya polisi wanita ini merasa empati dan membatalkan niatnya dengan alasan yang dibuat Mr. Kaplan. Tapi jika polisi wanita ini tetap memaksa masuk ke trailer Mr. Kaplan, maka sudah bisa dipastikan Mr. Kaplan akan membunuh polisi wanita ini. Yang pada akhirnya polisi itu pun pergi dan Kaplan tidak jadi mendapatkan masalah. Dan keesokannya Kaplan yang 1 jam lagi tiba di lokasi tujuannya menghubungi anggotanya yang diperintahkannya secara spesifik yang kita belum tahu apa. Tapi yang pasti sesuatu itu akan membuat masalah besar untuk Reddington. Dan sebelum kita melihat Mr. Kaplan tiba di tempat tujuannya itu, kita akan ke kilas balik terakhir yang ada di episode ini. Dimana kilas balik ini adalah kilas balik sebelum Reddington menyerahkan dirinya kepada FBI. Dan di sini sebelum penyerahan diri Reddington itu, Kaplan menyampaikan pendapatnya dengan berkata bahwa Reddington tidak bisa begitu saja masuk ke dalam hidup Agent Keen setelah bertahun-tahun. Karena apa yang akan dilakukan Reddington adalah sebuah kesalahan. Karena begitu Reddington berjalan melewati pintu kantor FBI itu, kerusakan akan terjadi. Karena Reddington akan menghancurkan kepolosan Agent Keen. Namun Reddington yang mendengar itu menjawab dengan berkata, seperti yang Reddington takutkan akan terjadi, bahwa elemen dari masa lalu Katarina telah mengelilingi Agent Keen seperti sekawanan serigala di malam hari. Dan terlebih, Reddington menempatkan Tom ke dalam hidup Agent Keen hanya untuk mengawasinya, tapi Tom malah menikahinya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa Reddington menyerahkan diri, 1, akibat Tom yang menikahi Agent Keen yang seharusnya tak dilakukan.
melakukannya. Karena akibat Tom menikahi Agent Keen itu, Reddington berkeyakinan itu akan menyeret masalah lain yang akan mengancam keselamatan Agent Keen. Karena Reddington sangat tahu latar belakang Tom, suami Agent Keen itu. Dan itulah kejadian sebelum penyerahan diri Reddington, di mana ternyata di saat Reddington menyerahkan diri kepada FBI, Mr. Kaplan dan Dembe ada di dalam mobil melihat Reddington dari kejauhan. Dan itulah kilas balik terakhir yang ada di episode ini. Dimana tak lama setelah ini kita akhirnya kembali ke Mr. Kaplan yang ternyata sudah berada di galangan atau arena hoki es itu. Dimana tak lama kita melihatnya ada di tempat ini, Kaplan mendapat panggilan yang ternyata dari Reddington yang saat ini ada di rumah sakit menemani Dembe. Dan ternyata Reddington berhasil mendapatkan nomor telepon Mr. Kaplan dari ponsel pria yang ingin membunuh Reddington di episode sebelumnya di runtuhan tempat tinggal pria itu. Dan di sini percakapan menarik pun terjadi antara Mr. Kaplan dan Reddington, di mana Mr. Kaplan menyampaikan bahwa dia menyadari selama ini dia begitu sibuk membantu Reddington membangun kerajaan kriminalnya sampai Mr. Kaplan kehilangan pandangan mengapa dia bergabung dengan Reddington saat pertama kali. Tapi saat Kaplan melakukan apa yang Kaplan pikir terbaik untuk Agent Keen dan putrinya, yaitu membuat sandiwara kematian Agent Keen, Reddington malah merendahkan harga diri Mr. Kaplan. Dan untuk itu, Kaplan akan melakukan apa yang seharusnya dilakukannya bertahun-tahun yang lalu, yaitu Mr. Kaplan akan menjatuhkan Reddington hingga tidak berdaya. Reddington yang mendengar ancaman itu pun menjawab dengan sombongnya dengan menceritakan seorang arsitek terkenal yang membangun istana di dalam sebuah istana, yang intinya bahwa organisasi Reddington telah meningkat dengan pesat selama beberapa dekade dan Kaplan tidak mungkin bisa masuk ke istananya untuk menyakitinya. Namun Reddington lupa satu hal, bahwa selama ini Mr. Kaplan selalu ada di sisi Reddington sepanjang waktu, dan Kaplan tahu apa yang dibutuhkan untuk mengumpulkan kekuatan Reddington, siapa yang Reddington sakiti, siapa yang Reddington hianati, dan siapa yang Reddington telah bunuh. Dan yang paling penting, Kaplan yang menjadi pembersih TKP pembunuhan Reddington sampai saat ini tahu di mana mayat-mayat korban Reddington itu dikuburkan, dan Kaplan akan menggunakan mayat-mayat itu untuk menjatuhkan Reddington. And I'm going to use them to put you in the ground. Dan di sini kita akhirnya mengetahui bahwa Mr. Kaplan telah menyiapkan rencana besar untuk menjatuhkan Reddington hingga tidak berdaya, di mana dia akan mempublik mayat-mayat yang selama ini telah menjadi korban-korban Reddington. Dan untuk total mayat yang sudah ada di tempat ini adalah 86 mayat yang semuanya telah dibunuh Reddington. Namun bagaimanakah kelanjutannya dan apa yang akan dilakukan Reddington ketika mayat-mayat itu diketahui publik? Dimana untuk saat ini kita belum bisa mengetahuinya, karena ini adalah scene penutup untuk cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum, sebagai dukungan kalian terhadap saya. Akhir kata, saya selaku pembawa cerita, pamit untuk undur diri. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Selamat Reddington, Assalamualaikum. And I'm going to use them to put you in the ground.